Pika, Yoi. kemarin kita berdua lagi. Ya memang. Yang waktu itu berdua lagi. Selalu berdua lagi biji player. Iya. Ya kan. Gimana pada sehat ya? Sama lagi kita. Lu nggak nanya gue. Apa tuh? Gue begini bro. Oh iya, lu kenapa pakai kupluk-kupluk? Kita di salju kan ini. Iya ya. Kita. Dia nyari bahasa. Ya memang kita di daerah dingin lah, pokoknya daerah dingin. Hero nih kebetulan lagi kedinginan, dia pakai. Gue baru balik haji, jadi tuh dia udah namanya baru masuk Islam ya gitu lah, lagi rajin-rajinnya. Ya kan. Terus kita berdua lagi nih, pada kemana nih tamu-tamu kita nih Ron? Iya kan? Iya. Biasanya pada oke. Yo, iya bro. Jadi Kickers setelah lama kita nggak ketemu. Ya kemarin konten kemarin sebelumnya tentang konflik. Iya. Konflik di mana aja ya kan. Yo, iya. Kan kita ngobrol apa nih bro? Kita ngomong soal ini aja. Apa tadi? Soal musik-musikan Oh iya, lah. bukan musik-musik sebetulnya. Maksud gue gini. Musik sih ya. Ya, maksud gue sedangdut apa diri lu gitu kan. Apa? Sedangdut apa lu? Kan gitu. Ya maksudnya gini Ran, termasuk lu pertama kali kuping lu kesentuh dengerin lagu itu kapan gitu loh. Kalau dangdut ya. Gue kalau nggak salah sih waktu masih kecil sih nggak terlalu banyak ya dangdut ya. Tapi ada di bukan kelompok, apa itu pelawak-pelawak zaman dulu kan suka nyetel-nyetel dangdut ya. Iya. Kayak Warkop. Itu ada dangdutnya nggak ya? Warkop nggak ada. Nggak ada ya? Bukan dangdut. Bukan apa ya? Lu film-film ini dulu, film-film tahun 70-80-an tuh kayak film siapa? Sebetulnya gini Ron ya, lebih ke Melayu sih basic dulu kan. Iya. Iya kan. Nah, kayak film-film kalau Omai Ramai jelas dangdut. Gue tahu sekarang. Apa tuh? Gue tahu sekarang. Elvi Sukaesih. Iya. Iya. Itu dangdut. Gue inget tuh. Iya kan. Elvi Sukaesih itu. Zaman lu kecil ya? Iya. Itu tuh sama satu lagi Arafik tuh. Iya. Jatuh, guling-guling. Arafik. Iya. Katanya guling-guling itu beneran loh, nggak pakai. Arafik itu kan itu bukannya Elvis Presley-nya Indonesia dengan versi dangdut. Dangdut. Iya kan, stylenya. Betul. Berarti lu nggak buta-buta amat ya. Nah, terus lu pernah dengerin dong lagu-lagu itu? Dengerin, tapi nggak mendengarkannya dengan seksama, hanya selintas atau mencari, nggak. Enggak ya. Nah, ada rasa tertarik nggak? Nah, itu dia. Kebetulan, ya maaf ya, gue bukannya. Gue dulu sampai ada masalahnya yang astaga nih apaan sih gitu, sampai begitu. Ya. Ya maaf ya, bukan bilang dangdut itu murahan atau enggak. Iya, atau jelek. Karena jujur lagi, memang semasa gue dengerin itu di ini kedengeran gitu kan, gue agak skeptis lah gitu ya. Agak skeptis ya. Agak menolak gitu. Tapi di saat gue jauh itu jauh, terus nggak pernah dengerin, sekalinya kedengeran kayak ada rasa kangen gitu. Itu gue inget banget tahun 95 bulan Mei itu di Amsterdam. Jadi pas kebetulan ulang tahun gue, terus kita nongkrong lah di satu tempat, ya kita ngerokok ya. Nah, salah satu di antara kita ada yang kretek gitu ya. Kecium lah, mungkin gue nggak tahu bagaimana ceritanya, kecium di beberapa kafe. Di situ ada beberapa kafe lah gitu ya, ada restoran. Apanya nih kecium? Mungkin kecium kreteknya. Oh, bau kreteknya ya, aroma kreteknya. Langsung salah satu itu nyetel lagu disco dulu. Ya. Disco 80-an. Lu anak disco dulu nih. Iya, kita anak disco jangan. Terus. Terus kita, udah deh kita ke situ aja. Kita ke situ. Akhirnya kita pesan, kita belum curiga nih yang nyetel lagu nih gitu ya. Dia pasang dangdut di situ, bro. Lagu apa inget nggak? Lupa gue, pokoknya dangdut yang asli dangdut Melayu, dangdut Indonesia. Kita bilang Melayu itu Indonesia. Ya, kalau anak Melayu itu orang Indonesia biasanya gitu. Wah nih Melayu punya nih, kita joget-joget
Lu joget juga? Ya iya, ikut gue. Norak banget ya, pokoknya ada yang katanya kita dulu nggak suka gitu, karena udah lama nggak dengar, jadi kayak kangen aja gitu. Ya. Nah akhirnya ya gue masih belum menerima itu. Maksudnya belum bisa gue belum klik lah ya. Kena gitu. Ya. Nah belakangan hari setelah gue melihat, ternyata potensinya, potensi secara bisnisnya, secara ini, buset itu kenceng ya. Gila. Nah di situ mau nggak mau gue berusaha untuk ya tidak menjadi dangduters, tapi ya gue dengar. Apalagi kondisi sekarang Ron, di bidang lu harus menerima itu kan. Iya. Karena lu harus all genre kan. Iya. Iya kan. Tapi kalau pernah nggak lu misalnya berdandan, ada temen lu dangdut banget dandanan lu, ada nggak pernah gitu? Gue itu termasuk salah satu. Atau lu yang bilang ke temen lu gitu kan? Iya, kalau gue ngeliat orang kalau pakai baju mentereng, warnanya dangdut gitu kan. Dangdut gimana? Yang mencolok gitu. Mencolok ke silk gitu ya kan. Antara satu kancing dibuka 2-3 biji. Nah itu gue itu gue udah punya temen tuh dulu SMP. Kalau dandan sama segini bajunya. Itu siapa ya? Gue tahu tuh. Iya, pakai baju hem, tapi dadanya dibuka. Iya, tuh. Gitu. Siapa tuh? Gue tahu sama Roni. Iya. Oh memang ya, berarti kan lo memang nggak ini banget, cuma memang nggak cocok aja buat kuping lo ya. Nggak cocok, ya kan namanya kayak selera lah itu. Lo kan lo jengkol suka kan? Suka. Nah, tapi gue dulunya enggak Ron. Gue setelah menikah gitu, diracunin bini gua. Karena dia pintar masaknya. Iya suruh coba jengki sambil ngangkang kali ya, gua nggak tahu. Astaga, iya. Gitu kan. Akhirnya gue kalau pete sih duluan. Nah kalau gue Ron ya, dulu dangdut itu gue sih pendengar aja gitu, pendengar. Tapi bukannya sama kayak lu lah, bukan yang gue harus jadi suka dangdut. Nggak nyari lah, nggak nyari. Iya kan. Cuma di tahun 90-an waktu itu gue masih bujang. Gue dulu bisnis main mobil Ron ya, mobil second. Iya kan, teman-teman gue pedagang ini orang-orang tua kan Ron. Paling muda gue, dan mereka notabene sering ke kafe dangdut. Gitu loh. Jadi kalau mobil laku ke kafe dangdut, ya mau nggak mau gue kan harus ikut. Gitu kan. Ada di bilangan Jakarta ya. Nah terus gue perhatiin kan Ron, anjing lagu dangdut, dia turun ditemenin cewek gitu kan. Temenin cewek lagu dangdut, mintir gitu. Ya gue kan apaan sih gitu-gitu, gue paling minum aja. Ya kan sampai ditemenin cewek aja gue belum berani gitu kan dulu. Terus gue perhatiin selesai itu gemelin duit, ngasih duit gope ke ceweknya, nemenin ya kadang nyawer. Terus kedua ketiga kita kalau ada laku mobil kok nggak main biliar, ke dangdut lagi gitu kan. Akhirnya gue dikenalin sama cewek gitu kan. Lumayan tuh ceweknya kayak ini, kayak Cindy Fatika Sari lah. Sorry ya Cindy. Ya kan ini. Nah, dan namanya dia di tempat dangdut, begitu ada lagu dangdut kebetulan agak enak Ron gitu. Mau nggak mau lah, gue nggak bisa kan. Ya kan, gue mendangdutkan diri berdua dia joget. Tapi gue nggak mau ngasih duit, gitu loh Ron. Akhirnya kalau gue nggak cocok bro, maksud gue gini, gue kalau udah ke tempat gitu ada cewek-cewek malam atau hostess atau sorry ya, gue nggak mau yang gue yang ngasih. Lo mau lo yang dipakai? Iya, gue dikasih Ron, beneran gue buktikan. Akhirnya sampai gue dipelihara Ron dulu. Oh iya? Iya. Gitu. Wah, sorry ya, gue cerita ini bukan gue mau pamer atau gue melecehkan atau merendahkan bini gue. Ini sebuah kenangan gitu loh. Saat gue nggak ada, ternyata gue pernah begini gitu loh. Iya Ron, jadi dia dipelihara orang waktu itu kepala Bulog Jakarta Utara. Jakarta Barat. Iya kan, dia dikontrakin rumah di bilangan Tebet Ron. Nah jadi kadang-kadang gue udah nggak lagi ini dagang mobil masih, tapi gue udah nggak nongkrong lagi kafe, kadang jemput aja. Tiap hari tuh si orang bapak-bapak itu, bapak tua tuh ngasih duit kan. Nah dikasih ke gue Ron. Nih kamu tabungin. Oke, gue bilang gitu. Setiap hari minimal gope, minimal setiap hari itu. Gitu, gue di kontak. Tahun berapa ya bro? 90-an. Tahun 90-an. Gue gak ada di sini. Belum ini. Belum balik ya. Belum balik. Nah terus
Ya gue kan di sana otak gue kan bukan otak bego lah, gue habisin lah duit itu, ngapain gue nurutin perempuan apaan gitu kan? Gitu. Ya pokoknya akhirnya disitulah gue mengenal dangdut sampai gue kadang joget-joget dulu ya gitu kan. Tapi waktu itu harus minum. Berarti itu berkat dangdut lo begitu ya? Bisa jadi. Tapi sebetulnya gini, kalau dangdut itu, tapi kalau dandanan sih nggak dangdut loh. Gitu. Kalau temen gue banyak lah dangdut terus. Gitu. Kayak gimana dandanan dangdut itu kayak gimana? Kalau menurut gue ya, definisi gue standar ya kemeja, karena kemeja panjang, ininya nggak dikancing, bahannya silk, sutra gitu. Oke, paham kan? Kancing dibuka, Ron. Nah kadang-kadang dia pakai gelang emas, kalung, pakai celana agak cutbray sedikit. Kadang-kadang nggak nyambung, kadang-kadang dipakainya sepatu kets, bukan boot atau apa. Itu simbolnya gitu ya? Iya, dan dia ikat pinggangnya tuh gurtel. Iya, yang gede-gede itu, gespernya. Buat gue itu dangdut banget. Kadang-kadang zaman gue pakai mingkel. Itu loh, minyak kelapa dulu kan ada. Ada, lu pernah tau nggak minyak kelapa yang wanginya minta ampun? Kalau kita kan dulu ada apa sih yang lavender ya? Zaman dulu ada tuh yang kayak gini-gini sebelum ada Breeze. Ya, New Age 88 nggak salah. Nah buat gue itu dangdut, sedangdut itu. Breeze. Tapi ada beberapa lagu dangdut klasik ya terutama. Gue demen Ron gitu loh. Buat gue ya pribadi, tapi kalau kayak aliran Roma gue kurang. Gitu. Apalagi kalau aliran sekarang tuh, yang koplo, gue sih gak nyambung. Udah mulai ya karena itu modernisasi ya. Karena kan kuping tuh harus berkembang juga. Ngikutin zaman. Iya. Betul. Ya mudah-mudahan dengan gue udah pernah kayak gitu, gue nggak sedangdut itu sih Ron. Tapi emang ya soal dangdut ini, dangdut itu kan sebenarnya asalnya kan dari India ya. Ya. Masuk ke kita, berbaur dengan budaya kita. India dan Timur Tengah lah ya. Iya, ada gamelannya, ada itunya, ada angklungnya. Betul. Komposisinya tuh lengkap deh. Terus, tapi kalau ditarik ke wilayah Eropa, itu juga mau nggak tahu tuh apakah itu asli dari sana. Contohnya kayak samba, kayak lagu-lagu Spanyol. Nah, itu tuh sebetulnya itu kan ada lagu-lagu ininya dia sama kayak kita lah dangdut. Nah, gitu. Iya. Nah, dan setahu gue juga wilayah Timur Tengah itu pernah menguasai sampai ke Eropa Barat kan. Betul. Nah, apakah itu juga masuk budaya? Pasti masuk lah, budayanya pasti ada sedikit nyerempet sih gitu kan. Cuma memang sampai akhirnya kan gua ngurus di sebuah band, alirannya pun yang fenomenal di zamannya. Pop Melayu, itu dasarnya dangdut loh. Dangdut itu kan Melayu. Iya kan? Fenomenal itu band. Band yang gue urus tuh fenomenal kan. Sampai akhirnya timbul Kangen Band, Wali Band, Armada Band, Baginda. Sekarang kita yang pertama gitu Ron. Tapi basicnya tetap Melayu. Ya itulah, Melayu itu kan Indonesia. Iya. Gitu. Tapi dangdut itu bukan Indonesia menurut gue. Kita Melayu sebetulnya, cuma dikembangkan. Terus kadang-kadang orang bisa bilang dangdut, kadang-kadang pakai gendang aja dibilang dangdut, karena belum tentu. Iya kan? Karena perkusi aja kan ada pakai gendang juga. Iya, makanya kan. Tapi bukan dangdut. Jazz aja kan ada percussion tuh. Tapi dia ketukannya beda. Nggak kayak dangdut. Sama kalau bernyanyi pun tidak mendayu-dayu, Ron. Iya, cengkoknya. Karena kan kalau dangdut atau lagu Melayu itu identik dengan kesedihan, Ron, galau. Dikuatin dengan itu tadi, mendayu-dayu tadi. Pokoknya gitu. Istilahnya kalau lo nyanyi terus nggak bisa ketemu pohon, daun gitu. Oh, India banget itu. India banget ya. Iya kan, India mah tiang, muter-muter tuh. Makanya Ron, di Indonesia kenapa orang-orang keturunan India tuh banyak yang jualan kain, nggak yang jadi penyanyi di Indonesia. Karena tahu di Indonesia tuh udah jarang pohon. Gitu. Ya, kalau dia ada pohon, dia nggak bakal jualan kain. Melintir pasti di belakang-belakang pohon. Makanya tanya ke teman-teman orang yang turunan India, dia paling tahu di mana belakangnya pohon. Gitu. Dia paling tahu ya. Paling tahu pohon mana belakangnya atas, mana bawah. Iya. Kayak gitu. Ya, enggak. Sama ini ada satu lagi. Apa tuh sama ini? Satu lagi ada. Lo kalau habis makan, kalau nggak ngerokok, oleh para perokok ya, habis makan nggak ngerokok itu lebih sedih dari film India, bro.
Bisa jadi. Tapi kalau gue bukan di situ sih sebetulnya. Kalau gue habis makan nggak merokok sama aja kayak ditabok Cina nggak ngelawan gitu loh. Iya. Kalau gue gitu. Gue kan film India ini terkenal dengan sedihnya dengan kesedihan lah. Merana gitu kan. Dan film India tuh biasanya 4 jam, Ron. Lama. Iya. Nah, tapi itu bukannya dangdut. Kan dangdut ya? Apa itu dia? Ya karena itu kan basicnya memang budaya dari dia masuk ke bawah ke kita. Musiknya ya. Dung. Itu kan ketukan itu kedetannya apa yang gua ternyata tahu. itu di timur di Turki juga begitu gendangnya. Ya, itu tadi kan budaya mungkin. Kalau kita karena bangsa kita kan bangsa keturunan Melayu. Gitu. Makanya timbullah dibilang lagu-lagu Melayu. Sebenarnya lagu Melayu itu jauh sebelum band yang gue urus udah ada loh. Udah. Band-band lokal aja kayak Pambers, kayak siapa-siapa itu Melayu. Iya betul. Gitu loh. Cuma memang sekarang kan modern lah ya. Tapi ya itulah ilmu pengetahuan atau informasi soal dangdut, soal musik sih kita sebenarnya nggak bisa dipakemin sih maksudnya. Wah, sebenarnya begini-gini nggak. Sebetulnya memang juga. Musik, fashion itu muter aja di situ, Ron. Iya. Gitu loh. Iya kan? Karena ingat nggak tahun 80-an sempat lagi yang turtleneck, kayak baju kala tinggi. Terus timbul lagi celana cutbray. Di situ-situ aja muter ke situ. Balik lagi. Termasuk fashion sama model rambut biasanya yang muter aja begitu. Sekarang juga udah mulai menghemat bahan. Makin minim. Serius, Ron? Lo coba lihat bra dari zaman dulu. Maksudnya ditutupin pentilnya doang? Ya, sekarang ada gitu lah. Ada yang nggak pakai lagi kan? Gitu. Maksudnya zaman dulu, setahu gue zaman tahun 18 sekian gitu kan. 18 sekian. Itu penuh. Bra itu dari sini sampai sini. Iya. Lama-lama korset itu ya, bukan ya? Dari sampai pakai korset. Akhirnya ininya hilang, tinggal segini. Iya, akhirnya ini hilang, tinggal segini. Lama-lama tinggal lama-lama nggak pakai tali selotip. Coba deh perhatiin. Karena ya dia mungkin ini, Ron, tahu marwahnya kalau dia akan kembali telanjang lagi gitu. Itu ngeri itu. One day itu akan terjadi, semuanya orang telanjang, itu bahaya itu. Bahaya. Apalagi terus kita ngelihat orang telanjang kita nggak bereaksi. Itu lebih bahaya lagi. Gue dulu sempat ini, Ron, sempat ngayal ya. Kalau gue jadi pemimpin gitu kan ya, nggak otak gue, ya nggak. Semua anak buah gue di pemerintahan nggak boleh pakai baju telanjang, gitu. Itu out of the box-nya. Nggak konsen lah yang kerja. Tapi gue rasa itu kan masalah kebiasaan, bro. Karena seringnya melihat, jadi biasa. Jangan susah. Ya kan? Kalau gue bilang sulit, kenapa? Karena itu sudah kodratnya itu. Artinya gini, sampai aja ada hukumnya. Perempuan khususnya gitu kan, ditutup. Ternyata ada hukum, ada ininya, ada. Iya benar. Kita ngelihat rambut perempuan aja bisa sampai kagum, wow, cantik ya gitu. Padahal kalau secara agama dianggapnya udah zina. Udah. Makanya kita mata katanya. Repot lah kalau udah, makanya balik ke dangdut tadi. Lagi ya. Iya kan. Tapi memang, Ron, kalau lu perhatiin dari semua musik, terutama yang lu udah agak sedikit, maksudnya lu lebih paham di situ ya, jazz. Jazz tuh sekarang di Indonesia menurut gua agak tenggelam, Ron. Iya, betul. Ya, hampir tidak ada musisi band jazz juga apa. Ya kan? Karena ya bukan peminatnya berkurang, tapi karena segmented. Tutup ya. Ya, karena segmented. Ya tetap yang number one-nya tetap dangdut. Iya. Gitu. Iya sih. Tetap dangdut ya, bukan Melayu ya, dangdut. Iya. Cuma kadang-kadang sekarang kalau udah di zaman dulu tuh di tempat dugem udah dangdut, nggak jelas. Belum sih, gue belum pernah tuh ke tempat gitu yang malam. Ya. Terus ya paling kalau ke tempat-tempat agak bagus, paling dia bawain kalau dangdut yang fenomenal kan kopi dangdut. Kopi dangdut ya, itu juga ada pengaruhnya dari Spanyol kan, kalau nggak salah gue. Iya memang Selatan dia kan, Eropa bawah kan. Oh, konon kabarnya sih katanya sih ada Latin plagiatnya, gue nggak tahu benar enggak ya. Gitu, karena memang jelas-jelas ada kemiripan. Iya betul. Iya kan. Tapi apapun itu fenomenal lagu itu. Lu coba lihat ke Brazil juga kan, itu kan ya samba ada tadi. kemiripan ya samba ya. Samba tadi kan Brazil. Iya.
Sampai goyang-goyangnya. Ya kan? Iya, gitu. Cuma memang ya kadang-kadang dangdut tuh identik dengan ini, Ron. Maksudnya ini lebih ke fisik. Perempuan penyanyi dangdut tuh kadang-kadang itu yang ngerusak penyanyi yang benar-benar mau bernyanyi, Ron. Dia menarik perhatian dengan kemolekan tubuh. Ya, dengan apa ya? Tapi itu emang bagian dari sih kalau gue bilang. Tapi nggak semua, Ron. Karena kan itu yang merusak, kalau menurut gue yang merusak penyanyi dangdut yang benar-benar penyanyi. Karena untuk mendapatkan disawer, kadang-kadang kalau lihat di YouTube dimanapun udah banyak. Kadang-kadang dia masang dadanya biar ditaruh di sini. Tuh, itu yang ngerusak. Ya kan? Iya sih. Kenapa lo mesti begitu? Mendingan lo check in langsung. Sama juga dibayar, nggak capek. Mungkin masing-masing punya cara kali ya. Nah itu dia yang mesti harus dibuang tuh. Kenapa dangdut itu identik dengan begitu? Kalau nggak ribut, mabok, porno aksi biasanya, bro. Nah itu salah sebetulnya. Sayang ya. Jadi ya kalau kita penikmatnya aja, mendingan sih gini aja, ambil tengahnya. Ya gue seneng aja. Tapi kalau untuk perlakuan dan kelakuan seperti itu ya, gue nggak tertarik, Ron. Apalagi kalau ada yang melintir-melintir, nggak tertarik karena buat gue sih nggak mengundang syahwat lah, malah gue jijik gitu, norak. Norak, betul. Iya kan, karena lu lihat contoh kayak Lesti Kejora, dia menyanyikan dangdut tapi tetap elegan kok, berhijab gitu kan. Tapi ya pro kontra biasa lah. Kalau gue termasuk yang seneng aja gitu loh. Dengan karya-karya dia, mau cover atau apa ya, cuma itu udah jalannya lah, orang-orang gue nggak apa gitu loh ya. Iya, gue karena kan itu loh, entertainment. Gue banyak talent gue, artis gue penyanyi dangdut kan, gitu banyak banget. Gue mau koplo, kalau mau ngundang boleh, kontak gue, harga oke, gitu. Yang plus juga oke. Iya, Pulau Jawa ini oke lah, gue nguasain gitu kan. Ya Jawa Timur gue banyak artis-artis koplo, pendatang baru pasti lebih murah. Gitu. Boleh kalau mau undang-undang. Jadi banyak nih dia. Iya. Gue juga nggak nyangka selama sekian lama gue nggak ketemu, ternyata dia berkutat di ngurusin entertainment ya. Entertainment, ya. Gitu. Tapi kalau gue mah balik lagi, Ron, cuma mencari happy aja. Itu di usia sekarang ini gue nggak mau puyeng lagi. Malah gue kepikiran lo bisa begitu karena memang ada talenta lo soal musik. Ya kalau gitu. Gue sebetulnya nggak ada, Ron. Gue dulunya kan gue udah beberapa kali di beberapa konten gue kan cerita, Ron. Gue ini pemalu dulunya, makanya gue banyak pindah-pindah sekolah. Gitu. Gue sendiri nggak tahu ngerubah sendiri itu. Gitu. Itulah namanya momen, nggak ada yang tahu. Makanya di saat momen itu datang, manfaatkan, ambil momen itu. Jangan sia-siakan, karena selama ini banyak kita sia-siain kan. Iya, sayang ya. Sayang. Belum tentu datang lagi. Itu dia. Yang seperti gue cerita, gue pernah mau ke luar negeri. Nggak jadi. Iya, momen padahal tuh. Mau bekerja di sana. Kalau kita udah tinggal bareng di sana, bro. Yang kita jelas. Main di sana kita. Yang jelas mungkin ini, Ron. Lu sama no, gue sama ini. Ya kan, ujung-ujungnya sih brengsek sih. Iya, brengsek juga. Iya. Belum tentu kita kayak gini, bro. Akhirannya, bro. Nggak ada konten dangdutan gini. Nggak ada. Kakak Kiki nggak ada. Nggak ada. Ada kok. Ya kan? Makanya pokoknya ya buat penikmat dangdut, nikmatin aja terus. Gitu. Iya. Nggak usah bawa-bawa segala macam syahwat, ya kan? Iya sih. Nikmatin, dengerin, kalau memang cocok, udah. Iya, betul. Terhibur kan? Betul. Happy. Iya. Jadi jangan menghina, menghujat, terus buat oknum penyanyi yang mencari duit dari menebar syahwat, stop kayak gitu. Malu. Iya. Iya kan? Lo boleh begitu, tapi ya apa namanya? Ya mungkin di kalangan yang lebih kecil kali ruang lingkupnya. Kalau private oke gitu loh. Gitu ya. Iya. Tapi kalau udah outdoor gitu, Ron. Outdoor itu pengaruh sampai belum ibu-ibu. Iya. Jadi kan banyak kejadian di YouTube. Seperti melecehkan. Oh, nyawer. Bininya dateng, ditabok lah, dijewer lah. Ada yang nenek-nenek yang seru tuh ya. Iya kan. Tapi nggak gue tayangin karena ribet. Jangan ya. Ya pokoknya. Pokoknya sedangdut itu kita bukan kita buta-buta juga sih soal musik dangdut. Kita juga tahu sih. Itu memang gue lebih sedikit banyak pengetahuan dangdut daripada Roni gitu loh. Karena gue tahu kecilnya dia memang dari awal tidak kesentuh itu gitu kan.
Tapi di dunia dia sekarang dia harus membuka diri. Bahwa Indonesia tuh nggak jauh dari Melayu juga. Iya. Dan ya akhirnya gue lebih terbuka lagi soal seninya, musik. Iya, gitu. Musiknya, seninya. Jadi sebenarnya apapun, sampai juga gue dengerin dari kalau Timur Tengah kasidahannya gitu. Iya. Terus dari Tibet aja, dari Mongol itu ada musiknya yang menurut gue aneh. Kalau didengar tuh ini apaan sih? Cuman kalau kita meresapi, oh dapat gitu. Oh iya. Itu dia. Aneh-aneh, tapi oke lah. Ya pokoknya segitu aja obrolan kita ya kan. Enggak gampang loh ngobrol kayak gini. Nggak gampang. Iya, soalnya tanpa skrip. Nih ya tanpa skrip, lagi-lagi gue datang kita kontenan gitu kan. Udah disiapin sama dia nih salju belakang nih. Yang kita siapkan itu properti aja. Kalau tema sih dadakan. Temanya dadakan. On the spot. Jadi sebelum kita konten gitu. Langsung gitu. Lucu juga. Jadi ya nggak gampang sih sebenarnya. Artinya gini, ya itu kita artinya harus pinter improve, imajinasi, gitu loh. Dan kita apa adanya. Artinya ya begini, sederhana aja. Sesuai dengan batas informasi yang kita punya ya kita ngomong. Iya, jadi kalau kita ngobrol tentang apapun, jadi jangan dikomplain, jangan seolah-olah kita nih salah gitu. Kalaupun ada yang mau meluruskan di antara kami tadi ada pembicaraan katanya belok misalnya, monggo. Iya, maksudnya gini Ron, jangan menyalahkan. Kalau menurut lu ini salah, tolong benarkan. Gitu. Jangan cuma memvonis. Terus ngomongnya di belakang doang. Itu biasa lah manusia. Manusia tokai kayak gitu kan. Oke deh bro. Kika, keren. Walaupun cuman 20 menit lah. 20 menit. Setengah jam maksimum. Iya. Kita ngobrol seadanya, ninggalin kenangan lagi di bulan Zulhijjah ini. Iya. Jadi ini kenangan kita tahun 2024, 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu sehat bro. Amin. Karena kita nggak tahu tahun depan apa bisa konten lagi. Nggak tahu. Iya. Ke tempat ini ya, tempat dingin ini. Ya oke. Kikers, dukung kami terus ya, subscribe, like, share, dan komen lah ya. Biar kita ada masukan. Iya. Assalamualaikum.